Kerajaan Turki Utsmani Mata Kuliah Fikih Siyasah. Kami dari kelompok 6 kelas 3 HSB yang beranggotakan Iin Yuliana dengan NIM 2017 301051, Widianto dengan NIM 2017 301057, Vivi Oktaviani dengan NIM 2017301067, Sylvia Kusumaningsih dengan NIM 2017301085, dan Muhammad Hilmi dengan NIM 2017301072. Kelompok kami akan membahas mengenai 5 subbab materi Kerajaan Utsmani. Di antaranya yang pertama adalah sejarah Kerajaan Turki Utsmani, materi yang kedua bentuk dan sistem Kerajaan Turki Utsmani, materi yang ketiga strategi dan kebijakan pemerintah Turki Utsmani, materi yang keempat perubahan undang-undang pada masa Kerajaan Utsmani, dan yang terakhir kemajuan dan kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Kata Utsmaniyah diambil dari pendiri pertama dinasti ini, yaitu Utsman bin Ertugrul bin Sulaimansyah. Para pendiri Daulah Utsmaniyah ini berasal dari suku Koyi keturunan Oghuz. Bani Utsmani merupakan keturunan dari kabilah Turkmaniyah yang mendiami Kurdistan pada abad ke-13. Adapun profesi awal mereka adalah penggembala. Sepeninggal Ertugrul atas persetujuan Sultan Alauddin, kedudukan Ertugrul digantikan oleh putranya yang bernama Utsman yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281 sampai 1324 Masehi. Serangan Mongol terhadap Baghdad termasuk Seljuk yang terjadi pada 1300 menyebabkan dinasti ini terpecah-pecah menjadi sejumlah kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran Seljuk inilah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamasikan berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Berikut ini adalah contoh gambaran dari Kerajaan Turki Utsmani. Materi yang kedua adalah bentuk dan sistem pemerintahan Kerajaan Turki Utsmani. Dalam masa itu, khalifah masih tetap memegang kekuasaan yang melahirkan kerancuan dalam ketatanegaraan. Maka, pada tanggal 3 Maret 1924, lembaga kekhalifahan pun dihapus oleh Dewan Nasional, sekaligus berakhir pemerintahan bentuk khalifah di dunia Islam. Dengan demikian, pemerintahan Turki menjadi pemerintahan yang berbentuk republik pertama di dunia Islam sebagai akibat dari perubahan sosial politik yang berkembang. Strategi dan kebijakan pemerintah Turki Utsmani, Utsman I sebagai pendiri negara, mendirikan tentara aligasi dari Ikhwan Tarekat Bahtasi, terus membebaskan Bursa sebagai ibu kota baru di tepi Laut Marmara. Okan memindahkan ibu kota dari Kurahizar ke Bursa, mendirikan tentara Janissary Ihsarsiyah Yani Tashir, bendera merah dengan bulan sabit dan pedang Dzulfikar. Murad I. Murad merupakan putra kedua Okhan. Perluasan di Asia Kecil dan Eropa, menaklukkan Adrianople atau Edirne, ibu kota baru. Bayezid menguasai Balkan dan Anatolia dalam setahun, terus ingin mengambil Konstantinopel, akan tetapi batal karena adanya konflik Timur Leng Mongol. Sulaiman Al-Kanun mengatasi masalah pembangkangan di dalam negeri, menguasai daratan Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Sultan Sulaiman banyak meraih kemenangan di dalam perang. 4. Pembaharuan UU Turki Utsmani. Tazimat. Era Tazimat merupakan gerakan pembaharuan yang terjadi di Turki, yang pada hakikatnya berintikan upaya pemerintahan Turki Utsmani untuk melakukan perbaikan dalam tata aturan perundangan di segala bidang. Pada tanggal 3 November 1839 Masehi,
bertetapan dengan tanggal 26 Sya'ban 1255 Hijriah. Sultan Abdul Al-Majid mengumumkan Piagam Gulhane. Pada tahun 1956 diumumkan kembali suatu piagam baru, Had-i-Humayun, yang lebih banyak mengandung pembaruan terhadap kedudukan orang Eropa yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Utsmani. Utsmani Muda. Utsmani Muda ini semula merupakan suatu perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865 yang bertujuan untuk merubah pemerintahan absolut Kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusi. Kegagalan Utsmani Muda dalam menancapkan sistem konstitusional dalam pemerintahan Kerajaan Utsmani membuat mereka bukan hanya dianggap gagal dalam usaha pembaharuan, akan tetapi lebih dari itu membuat mereka hilang dari arena pembaharuan di Kerajaan Utsmani pada abad ke-19. Turki Muda. Gerakan-gerakan pembaharuan ini pada akhirnya melahirkan generasi yang condong kepada pemikiran barat yang telah maju. Gerakan Turki Muda adalah gerakan oposisi menentang kekuasaan absolut Sultan Abdul Hamid. Turki Muda berusaha menghidupkan kembali Konstitusi 1876. Mereka berhasil memaksa Sultan Abdul Hamid untuk memberlakukan kembali Konstitusi 1876 dan kemudian menggantikan dengan Sultan Mehmed. Mustafa Kemal Atatürk. Pada tahun 1920, Mustafa Kemal membentuk Majelis Nasional di Ankara. Perjuangan Kemal untuk menjadikan Turki sebagai negara sekuler ternyata tidak terbatas pada perjuangan melalui konstitusi negara, tetapi juga lewat institusi-institusi lainnya. 5. Kemajuan Turki Utsmani. 1. Bidang pemerintahan dan militer. Dalam bidang ini, terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Yenisari atau Inki Syariah untuk mengatur urusan pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman I. Disusun sebuah kitab undang-undang atau kanun. 2. Bidang ilmu pengetahuan. Peradaban Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam peradaban, di antaranya adalah peradaban Persia, Bizantium, dan Arab. Kemajuan Turki Utsmani di bidang kebudayaan. Dinasti Turki Utsmani membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju pada zaman kemajuannya. Dalam bidang kebudayaan, Turki Utsmani banyak muncul tokoh-tokoh penting, seperti yang terlihat pada abad ke-16, 17, dan 18. Pada bidang agama, dalam tradisi masyarakat Turki, agama merupakan sebuah faktor penting dalam transformasi sosial dan politik seluruh masyarakat. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri. Sangat tarikat dengan syariat dengan fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Ulama menjadi peran penting dalam kerajaan dan masyarakat. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Pertama, yaitu karena wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintah bagi suatu negara yang sangat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks. Sementara administrasi wilayah kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Yang kedua, karena heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar, Turki Utsmani menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syariah, Hirash, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Romania di Eropa. Wilayah yang sangat luas itu didiami oleh penduduk yang beragam, baik dari segi agama, ras, etnik, maupun adat istiadat. Yang ketiga, karena kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman Al-Quwani, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama dalam kepemimpinannya. Yang keempat, yaitu karena budaya korupsi. Yang kelima, yaitu karena pemberontakan tentara Yenisari. Kemajuan eksplorasi kerajaan Utsmani banyak ditentukan oleh kuatnya tentara Yenisari. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Yenisari terjadi 4 kali, yaitu
pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Yang keenam, karena merosotnya perekonomian. Akibat perang yang tidak pernah berhenti, perekonomian negara merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang. Dan yang ketujuh, yang terakhir, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi karena hanya mengutamakan pengembangan kekuatan militer, kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.